Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan saat teduh bersama-sama. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Kita akan menyanyikan satu pujian. Kurenungkan firman-Mu, aku mengasihi Engkau Yesus. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan kepada Engkau saat ini. Kami bersyukur pujian yang telah kami naikkan menjadi pengakuan kami, menjadi keyakinan kami bahwa kami mengasihi Tuhan. Kami cinta, kami rindu, kami haus akan firman-Mu. Untuk itu saat ini Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan, berikan kami pengertian yang benar akan firman-Mu, dan berikan kami kekuatan, keberanian untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan. Saat ini kami mau baca, kami mau renungkan firman-Mu. Berkati kami, baik hamba-Mu maupun teman-teman yang mendengarkan renungan online pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur sekali bisa menyapa teman-teman kembali lewat saat teduh pada hari ini. Teman-teman,
Pada kesempatan ini kita akan belajar satu tema atau satu judul, yaitu jujur. Jujur, oke? Jujur adalah salah satu sifat yang mungkin langka kita temukan. Akhir-akhir ini langka sekali kita temukan yang namanya jujur. Kita akan belajar, kita akan renungkan bersama-sama apa sih kata firman Tuhan tentang kejujuran? Apa sih kata firman Tuhan tentang jujur? Apa sih keuntungan kalau kita jujur? Apa sih kerugian kalau kita jujur? Nah, saya akan baca satu ayat di dalam Matius pasal 5 ayat 37, dikatakan di sana, sekali lagi Matius pasal 5 ayat 37 dikatakan di sana, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Sekali lagi ya, Matius pasal 5 ayat 37 dikatakan, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Puji Tuhan teman-teman, kita kembali ke judul kita tadi, katanya tentang kejujuran atau tentang jujur. Jujur, ya, jujur itu artinya tulus hati, tidak berbohong. Beberapa kesempatan yang lalu gitu, beberapa waktu yang lalu saya coba tanyakan ya ke beberapa orang, kenapa sih sulit untuk berkata jujur, atau kenapa memilih untuk berbohong gitu ya. Dari beberapa jawaban yang saya dapatkan, ada beberapa alasan kenapa seseorang itu berbohong. Yang pertama dikatakan karena ya udah kebiasaan sih ya. Jadi sudah terbiasa berbohong dari sejak kecil ya. Jadi sudah terbiasa tidak jujur itu dari sejak kecil. Kebiasaan. Alasan yang kedua berkata bahwa mereka tidak ingin menyakiti orang lain. Jadi mereka lebih baik berkata bohong daripada nanti kalau mereka berkata jujur, orang lain bisa tersakiti. Itu alasan gitu ya. Kemudian ada alasan yang lain adalah takut dihakimi. Wah, nanti contohnya saya mengambil barang teman yang bukan milik saya. Kemudian nanti kalau misalnya saya jujur, teman-temanku yang lain, wah, bisa menghakimi saya, bisa membuli saya, bahkan tidak mau berteman dengan saya lagi. Itu alasan-alasan mereka kenapa harus berbohong gitu ya, dan memilih untuk tidak jujur. Alasan yang lain dikatakan, wah, nanti tidak ada teman main ya. Wah, nanti kalau saya jujur, wah, teman-temanku pada ninggalin saya, mereka nggak mau berteman dengan saya lagi gitu ya. Kemudian ada alasan lagi ya teman-teman, menghindari hukuman. Biasanya kalau kita melakukan kesalahan pasti ada konsekuensinya, itu pasti. Nah, untuk menghindari konsekuensi itu atau hukuman itu, banyak orang memilih untuk berbohong atau tidak jujur. Wah, nanti kalau saya jujur ke papa atau ke mama, atau misalnya ke guru atau ke dosen kita atau ke siapapun lah ya, atau ke teman saya, wah, bisa saya dihukum nanti, menghindari hukuman. Atau misalnya, contohnya ya, kenapa tidak mengerjakan PR misalnya, contohnya, atau homework atau tugas lah. Kita mulai cari alasan. Alasannya apa ya? Oh, kita cari alasan supaya guru kita atau siapapun yang memberikan kita tugas itu tidak marah. Tadi malam saya diajak keluar sama papa mama, padahal di rumah dia tidak diajak papa mamanya keluar rumah maksudnya ya, tapi dia nonton televisi, dia main games dan lain-lain. Menghindari hukuman. Kemudian ada juga karena takut dimarahi. Teman-teman, alasan orang tidak jujur atau berbohong yang lain adalah takut dimarahi. Nanti kalau dia jujur, wah, bisa saja dia dimarahi. Itu alasan-alasan seseorang berbohong atau tidak jujur. Ya, banyak alasan. Tapi teman-teman, kita kembali lagi ke firman Tuhan. Dikatakan tadi, jika ya, atau ya, dikatakan tadi di Matius pasal 5 ayat 37 dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, ya hendaklah kamu katakan tidak. Karena lebih daripada itu berasal dari si jahat. Artinya kalau kita mengarang, contohnya begini. Kenyataannya kamu misalnya, ini contohnya, kamu mengambil barang teman. Kemudian ditanyakan ke kamu,
Kamu yang mengambil, kemudian kamu bilang bukan, berarti kamu kan berkata bohong di sana. Kata firman Tuhan, kalau kamu yang mengambil, katakan aja, iya, saya yang mengambil. Atau misalnya kamu mengambil uang orang tua, atau apapun lah itu bentuknya. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Itu namanya jujur. Teman-teman, apa yang kamu lakukan jika kamu menemukan uang misalnya 100.000 deh, mungkin di kantin atau di depan rumahmu mungkin ya, 100.000, apa yang kamu lakukan? Kamu simpan? Kamu ambil? Atau bagaimana? Atau 1 juta? Kamu apakan uangnya? Kamu lihat orang di sekitarnya ada nggak ya? Kemudian kalau nggak ada, masuk ya di kantong gitu ya, 1 juta. Atau apa yang harus kamu lakukan? 10 juta, gimana kalau 10 juta? 10 juta banyak. Sama juga kita lihat orang di sekitar kita, wah nggak ada orang. Kemudian kita ambil uang itu, kita simpan buat diri kita sendiri. Nah, teman-teman, ada beberapa orang yang di zaman ini masih loh ada orang-orang yang jujur. Saya pernah nonton berita. Di berita itu diceritakan ada 3 orang yang masih ternyata di zaman ini masih jujur. Pertama namanya Agus ya. Agus itu seorang office boy. Ya, seorang office boy. Teman-teman, dia bekerja di salah satu kantor di bank ya, di bank. Dia kerjanya office boy. Namanya Agus, Pak Agus namanya. Satu saat ketika dia lagi membersihkan kantor itu, ketika dia sedang membersihkan kemudian dia menemukan satu kantong plastik di kantor itu, dan itu sepi ya teman-teman, itu sepi, nggak ada orang karena kantornya udah tutup. Kemudian ketika dia bersihkan, dia menemukan satu kantong plastik warna hitam. Singkat cerita, dia buka gitu ya, ini ada apa gitu ya, dia buka. Kalian tahu teman-teman, itu ternyata tumpukan uang. Kamu tahu berapa? 100 juta rupiah. Kalau kamu ada di posisinya Pak Agus, apa yang kamu lakukan? Apa yang kita lakukan? Nah, teman-teman, Pak Agus, kalian tahu apa yang dilakukan Pak Agus? Pak Agus tidak menyimpan uang itu untuk dirinya sendiri, tapi Pak Agus mengembalikan uang itu ke kantornya. Ya, mengembalikan uang 100 juta itu di kantornya. Gimana teman-teman? Hebat? Hebat. Masih ada orang yang jujur. Kemudian ada seorang tunawisma ya, tunawisma dari Amerika ya, itu bernama Billy Ray Harris namanya, Pak Harris lah ya. Itu seorang tunawisma ya, istilahnya sekarang itu kalau tunawisma itu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, bantuan, minta bantuan gitu ya. Nah, teman-teman, suatu saat ada seorang wanita yang mau memberikan sumbangan untuk Haris ini. Jadi dia mau kasih sumbangan nih, mau sama Pak Haris ya. Kalian tahu apa yang terjadi? Ternyata ketika si wanita ini memberikan sumbangan atau uang lah ya, uang dalam bentuk koin, ternyata cincin pertunangan dari si perempuan ini atau si wanita ini ikut serta dalam uang logam itu yang dikasih ke Pak Haris. Teman-teman, kemudian si wanita ini pergi kan tanpa disadari oleh si wanita. Dia pergi, kemudian dia sampai di rumah dan kemudian dia cari cincin pertunangannya. Wah, mana cincin? Tentu saja harganya mahal. Ya, Dia cari. Wah, mana cincinnya? Sampai dia pusing, di mana ya? Dia ingat-ingat. Oh iya, ternyata tadi itu saya kasih sumbangan gitu. Tadi saya kasih uang ke tunawisma. Wah, jangan-jangan ikut di sana gitu loh cincinnya. Kemudian si wanita ini kembali ke tunawisma itu. Teman-teman, kalau kita ada di posisi tunawisma, ingat tunawisma itu waktu itu dia lagi butuh uang banyak loh. Dia lagi butuh uang yang banyak. Apa yang dilakukan? Teman-teman, dia tetap ada di situ dan menunggu wanita itu sampai datang, kemudian mengembalikan cincin itu. Hebat? Hebat. Ya, hebat.
Kemudian ada satu kisah lagi, ada satu kisah nyata lagi di Singapura. Ya, satu kisah nyata di Singapura lagi, seorang supir taksi bernama Tian ya. Tian di Singapura. Teman-teman, dia seorang supir taksi. Singkat cerita, ketika dia mengantarkan penumpang, penumpangnya turun. Nah, kemudian dia cek mobilnya semua ya, dia cek mobilnya. Ternyata di bangku belakang, di bangku penumpang paling belakang itu, di situ ada kantong plastik lagi gitu ya. Ada satu tas ya, tas sama kantong plastik. Dicek sama dia, wah ini apa ya? Setelah dicek, ternyata itu uang teman-teman. Dan kalian tahu uangnya berapa? 8,6 miliar. Wow. Atau di dalam dolar itu 900.000 dolar. 8,6 miliar. Wow, dia bisa kaya kalau dia mau ambil. Tapi sekali lagi teman-teman, yang dilakukan adalah mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya. Oke, teman-teman, berarti di zaman sekarang masih ada kok orang-orang yang jujur. Dan saya sangat percaya saya dan teman-teman semua termasuk di dalamnya. Apa keuntungan kalau kita jujur? Kalau kita jujur, kata firman Tuhan, saya baca di dalam Mazmur ya, Mazmur 37 ayat 37 dikatakan di sana, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Amin. Jadi teman-teman, orang yang jujur itu ya, orang yang jujur, orang yang suka damai, kata firman Tuhan, masa depannya itu dijamin sama Tuhan. Dijamin sama Tuhan. Jadi sekali lagi, saya mengajak semuanya untuk tetap hidup jujur. Jujur sama siapa? Jujur dengan dirimu sendiri. Jujur dengan mama papamu, dengan orang tuamu. Jujur dengan gurumu, dengan dosenmu, dengan siapapun. Ingat, kebohongan itu hanya menyelamatkan kita sementara waktu. Oke? Tapi kejujuran itu menuntun kita untuk jangka yang panjang. Sekali lagi ya, kebohongan itu hanya menyelamatkan kita sementara waktu. Tapi kejujuran itu menuntun langkah-langkah kita di jangka waktu yang sangat lama. Bahkan kata firman Tuhan, kejujuran membuat kita memiliki masa depan yang baik. Orang yang berbohong itu sama seperti kita sedang menyimpan bangkai tikus di balik baju kita. Oke. Teman-teman, tahu ya bangkai tikus? Kalau kita berbohong sama seperti kita sedang mengambil bangkai tikus, kemudian kita menyimpannya di balik baju kita. Kamu tahu apa yang terjadi? Teman-teman, mungkin sementara waktu itu tidak tercium, tidak ketahuan. Tapi percayalah, 2, 3 hari, 5 hari, 10 hari, tunggu aja. Itu akan tercium sama dengan kebohongan. Bagaimanapun kita menutup, yang namanya kebohongan suatu saat akan terbuka. Dan sekali lagi, lebih baik jujur daripada berbohong. Oke? Tidak ada keuntungan ketika kita hidup dalam kebohongan. Itu hanya membuat kita hancur, itu hanya membuat kita tidak baik, itu hanya membuat kita menjadi tidak dipercaya sama orang. Tapi kalau kita hidup jujur, Tuhan disenangkan, Tuhan senang melihat kita dan orang lain percaya dengan kita. Dan kata firman Tuhan, kita pasti memiliki masa depan yang baik. Puji Tuhan, sekali lagi, yuk mulai hari ini, kalau ya, mari kita katakan ya, kalau tidak, katakan tidak. Sukailah, cintailah yang namanya hidup jujur, mulai dari sekarang sampai seterusnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau saat hari ini, pada kesempatan ini Tuhan mengingatkan kami kembali untuk kami hidup jujur. Jika ya, kami harus katakan ya. Jika tidak, kami harus katakan tidak. Kalau kami mengarang lebih daripada itu, kata firman Tuhan, itu berasal dari si jahat. Tuhan, tolong kami untuk benar-benar memiliki hidup yang jujur. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua kami, kepada guru, kepada siapapun, kepada hamba-hambamu, terlebih lagi jujur kepada Tuhan. Mungkin Tuhan kami bisa berbohong di hadapan manusia, tapi kami tidak bisa berbohong di hadapan Tuhan. Tuhan melihat kami kalau baik ataupun buruk.
Karena Engkau Allah yang Maha Tahu. Tuhan, terima kasih banyak. Sekali lagi, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, berikan kami keberanian untuk kami menjadi pelaku firman, yaitu hidup di dalam kejujuran. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati.